Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Techim kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Techim ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kertas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kertas. Untuk segmen usaha target marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Techim. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Purinusa sebesar 59,67% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 40,33%. Dan ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Techim, jadi kebanyakan kertas dan memang untuk pembungkus makanan. ISO juga ada kertas A4 ya teman-teman atau F4 dan buku tulis dan lainnya. Ya teman-teman, untuk detailnya teman-teman bisa cek langsung di websitenya mereka terkait produk-produk yang dihasilkan oleh Techim. Untuk terkait dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 cukup konsisten mengalami penurunan ya kalau di 2018 sampai 2020. Dan untuk 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 16,4%. Terus dari segi net profitnya juga cukup beragam dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 8,7%. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,6%. Terus dari segi hutangnya cukup beragam dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 5,6%. Untuk dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 10,4%. Dan teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini sebesar 17,21%. Jadi ini cukup tinggi ya teman-teman. Dan di 3 tahun terakhir mungkin sekitar 15, 17, dan 23%. Untuk dari segi EPS-nya di 675 dan membuat pernya menjadi 15,71 kali. Jadi ini dari segi pernya mengalami kenaikan karena dari harga saham juga mengalami kenaikan, tetapi dari segi EPS mengalami penurunan. Terus dari segi book value-nya di 6842 dan membuat PBV-nya di 1,55 kali. Dan kalau kita lihat secara histori untuk PBV dari Techim ini selalu di atas 1 ya selama 3 tahun terakhir. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,03 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk DER-nya selalu di atas 1. Tetapi dari semenjak 2015 sampai dengan 2020 ini untuk dari segi DER-nya selalu mengalami penurunan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 9,86%, jadi ini masih sangat bagus yang dimana masih di atas 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan kalau kita lihat secara histori juga untuk 3 tahun terakhir ya memang 2020 ini masih bisa dikategorikan untuk ROE yang paling rendah ya. Terus untuk dari ROA-nya di 4,85%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 10.600 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 9.500. Jadi masih memiliki margin of safety minus 10%. Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produknya jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas. Yang kedua tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi di masa pandemi seperti sekarang penurunannya masih sangat minor. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status oke karena masih di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Techim ini masih cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Techim ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental maupun secara valuasinya sudah tidak begitu menarik. Dan lebih menariknya memang di INKP ya teman-teman ya, yaitu saudara perusahaannya juga yang dimana bergerak di sektor yang sama juga dan bisnis yang sama, tetapi dari segi valuasi maupun dari fundamental juga lebih baik dibandingkan dengan Techim.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.